Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 hari ini akan membawakan materi mengenai patogenesis penyakit periodontal. Nah, sebelumnya kenalan dahulu ya sama anggota kelompok 12. Saya sendiri Indah Sapitri dengan NIM 0403-128-2025-032. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Welby Yaman dengan NIM 0403-128-2025-031. Halo semua, perkenalkan nama saya Amanda Siti Triana Putri dengan NIM 04031382025090. Baiklah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai patogenesis penyakit periodontal. Sebelumnya kita harus tahu dahulu apa itu penyakit periodontal. Jadi, penyakit periodontal itu adalah penyakit yang terjadi pada jaringan pendukung gigi, meliputi gingiva, ligamen periodontal, tulang alveolar, ataupun juga cementum. Nah, hal ini disebabkan karena adanya bakteri pada plak sehingga dapat terjadinya peradangan ataupun juga kerusakan pada jaringan keras gigi atau bisa menyebabkan gigi menjadi goyang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai etiologi dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit periodontal. Untuk etiologi dari penyakit ini itu disebabkan karena bakteri pada plak, di mana bakteri pada plak memiliki produk-produk seperti asam lemak, yaitu butirat dan juga propinoat, ataupun juga FMLP atau formylmethionine leucine phenylalanine, dan juga lipopolisakarida, di mana produk-produk ini akan menginfeksi gingiva. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit periodontal. Faktor-faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor lokal dan juga faktor sistemik. Untuk faktor lokal, yaitu contohnya dari anomali gigi atau dari keadaan tidak normalnya suatu gigi. Tentunya ini adalah palatal-gingival groove. Di palatal-gingival groove ini itu terdapat groove pada bagian palatal gigi sehingga menuju apex, sehingga ini akan terjadi akumulasi plak. Yang kedua itu adalah penggunaan kawat ortodonti. Penggunaan kawat ortodonti seperti ini juga dapat menyebabkan akumulasi plak ya. Dan yang ketiga itu adalah penggunaan gigi tiruan, di mana penggunaan gigi tiruan sebagai lepasan ini akan terdapat flaps yang bisa menyebabkan terjadinya akumulasi plak. Nah, dari akumulasi plak inilah akan menyebabkan penyakit periodontal. Yang kedua adalah faktor sistemik. Untuk faktor sistemik yaitu salah satunya adalah pengaruh dari hormon. Nah, pengaruh dari hormon ini yaitu meliputi ketika menstruasi, stres, ataupun juga menopause, di mana akan terjadi penurunan sistem imun yang bisa menyebabkan akumulasi plak. Yang kedua, itu bisa dari penggunaan medikasi, contohnya obat antidepresan ataupun juga obat antihipertensi yang akan menyebabkan penurunan lajur alis saliva dan membuat akumulasi plak. Dan yang ketiga, itu bisa dari penyakit HIV ataupun juga rokok ataupun juga diabetes, di mana akan terjadi penurunan sistem imun juga dan bisa menyebabkan akumulasi pada plak. Akumulasi pada plak inilah yang akan menyebabkan penyakit periodontal. Yuk selanjutnya kita bahas mengenai patogenesis yang terjadi pada penyakit periodontal. Untuk patogenesisnya itu terbagi menjadi 4 tahap ya. Ada initial stage, ada early stage, ada established stage, dan yang terakhir adalah advanced stage. Yuk kita lihat penjelasannya. Pada tahap yang pertama yaitu initial stage. Pada tahap ini bakteri pada plak akan memproduksi asam lemak butirat propinoat, FMLP, formylmethionine leucine phenylalanine, dan lipopolisakarida. Ketiga produk ini akan menginfeksi gingiva pada sel epitel dan lamina propria. Pada sel epitel yang terinfeksi akan menghasilkan kemoattractant yaitu interleukin 8. Kemoattractant ini akan menginduksi sel untuk bermigrasi dan menyebabkan perekrutan neutrofil lemonosit ke jaringan yang terinfeksi. Kemudian pada sel-sel lamina propria yang terinfeksi akan memberikan respon sel tersebut adalah sel endotel, sel fibroblast, sel neuron, dan sel emas. Yang pertama yaitu sel endotel. Sel endotel akan menghasilkan interleukin 8 yang menyebabkan perekrutan neutrofil monosit ke jaringan yang terinfeksi, lalu mengaktifkan reseptor intercellular adesin molekul 1 dan S-selektin yang memudahkan infiltrasi leukosit keluar dari pembuluh darah ke jaringan. Yang kedua yaitu sel fibroblast. Sel fibroblast akan menghasilkan prostaglandin E2. Yang ketiga yaitu sel neuron. Sel neuron akan menghasilkan neuron peptida. Yang keempat yaitu sel emas. Sel emas akan menghasilkan histamin. Sel fibroblast, sel neuron, dan sel emas akan menyebabkan terjadinya vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas vaskular. Selanjutnya, respon dalam sel epitel dan sel-sel dalam lamina propria ini menyebabkan migrasi leukosit, neutrofil dan monosit ke jaringan gingiva yang terinfeksi. Ketika sampai ke jaringan gingiva, monosit akan berdiferensiasi menjadi makrofag. Hal inilah yang menyebabkan peningkatan GCF, gingival clavicular fluid. GCF adalah cairan eksudat maupun transudat yang terkumpul pada margin gingiva atau sulcus gingiva antara margin gingiva dan permukaan gigi. Dan jika terjadi patologis akan berada di pocket gingiva. Tahap yang kedua yaitu early stage. Jika initial stage berlanjut, maka akan masuk ke tahap early stage. Nah, pada tahap ini sel monosit akan berdiferensiasi menjadi sel makrofag yang akan menghasilkan prostaglandin E2. Hal ini akan menyebabkan terjadinya vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas vaskular.
Vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas vaskular akan berlanjut menjadi proliferasi vaskular yang akan menyebabkan edema gingiva dan eritema gingiva. Selain itu, sel dendritik dan sel makrofag akan bertindak sebagai APC, antigen presenting cell yang akan memperkenalkan antigen ke limfosit T helper. Kemudian sel neutrofil dan sel makrofag akan menghasilkan ROS dan lisosim. Ketika ROS dan lisosim produksi berlebih, maka dapat merusak membran sel epitel sehingga sel epitel menjadi tipis. Sel epitel yang tipis kurang dapat melindungi vaskular yang mengalami proliferasi sehingga ketika mengalami tekanan mekanis seperti mukosa gigi dan thrombin menyebabkan pembuluh darah pecah dan gingiva mengalami pendarahan. Jika early stage berlanjut, maka akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap established stage. Pada tahap ini, limfosit T helper yang teraktivasi akan menginduksi limfosit B untuk berdiferensiasi menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi, yaitu imunoglobulin G. Imunoglobulin G ini akan bertindak sebagai opsonin, yaitu proses pelapisan partikel antigen oleh antibodi sehingga dapat lebih mudah, cepat dikenal, dan dimakan oleh sel fagosit. Kemudian sel neutrofil, sel makrofag, dan sel fibroblast itu akan menghasilkan MMP atau matriks metaloproteinase. Matriks metaloproteinase ini akan menyebabkan degradasi kolagen pada jaringan gingiva, sehingga tekstur gingiva berubah, di mana stiplingnya hilang yang akan menyebabkan permukaan gingiva itu menjadi licin, atau bisa dilihat di gambar ini. Jika established stage berlanjut, maka akan masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap advanced stage. Pada tahap ini, MMP atau matriks metaloproteinase yang dihasilkan oleh sel neutrofil, sel makrofag, dan sel fibroblast itu akan mendegradasi kolagen pada ligamen periodontal sehingga terbentuknya pocket periodontal. Kemudian makrofag akan menghasilkan sitokin yang terdiri dari interleukin 1 alfa, interleukin 1 beta, interleukin 6, interleukin 8, interleukin 10, dan interleukin 12. Sitokin ini akan menginduksi aktivasi osteoblast. Kemudian osteoblast akan menghasilkan 3 produk, yaitu yang pertama ada GM-CSF atau granulosit macrophage colony stimulating factor, lalu ada interleukin 6 atau IL-6, dan yang terakhir itu ada MCSF atau macrophage colony stimulating factor. Nah, ketiga produk ini nantinya akan menginduksi terjadinya fusi monosit yang mengakibatkan osteoklas prekursor berinti sel banyak atau multinuklear yang memiliki ring atau reseptor activator of nuclear factor kappa B. Osteoblast juga akan menghasilkan rangkel atau reseptor activator of nuclear factor kappa B ligand yang dapat berikatan dengan ring atau reseptor activator of nuclear factor kappa B. Rangkel dan ring yang berikatan ini terdapat pada osteoklas prekursor, sehingga osteoklas prekursor dapat berdiferensiasi menjadi osteoklas matur. Osteoklas matur akan menghasilkan asam yang mendemineralisasi kalsium fosfat dan enzim proteolitik atau cysteine proteinase yang akan mendegradasi kolagen. Selain itu, osteoblast juga menghasilkan OPG atau osteoprotegerin yang dapat berikatan dengan rangkel atau reseptor activator of nuclear factor kappa B ligand sehingga dapat menyebabkan osteoklas prekursor apoptosis. Hasil dari osteoklas matur ini yaitu tadi ada asam yang mendemineralisasi kalsium fosfat dan enzim proteolitik yang mendegradasi kolagen ini akan menyebabkan resorpsi tulang. Terbentuknya pocket periodontal disertai resorpsi tulang ini akan menyebabkan gigi menjadi goyang. Nah teman-teman, dari penjelasan tadi kita tarik kesimpulan dahulu ya. Jadi penyakit periodontal itu memiliki 4 fase. Fase yang pertama adalah initial stage, yang kedua early stage, yang ketiga adalah established stage, dan juga yang terakhir adalah advanced stage. Nah, untuk sel-sel yang dominan setiap tahapnya ini berbeda-beda. Untuk tahap yang pertama atau tahap initial stage ini, sel yang dominan adalah neutrofil. Sedangkan pada tahap early stage, sel yang dominan adalah makrofag dan juga T helper. Untuk yang ketiga atau established stage, sel yang dominan adalah plasma dan juga limfosit B. Dan untuk tahap yang terakhir atau advanced stage, itu sel yang dominan pada epitel junction adalah neutrofil, sedangkan pada jaringan ikat adalah plasma. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman yang nonton bisa ingat dan paham mengenai patogenesis dari penyakit periodontal. Sekian dan terima kasih.